Jadi kita punya tema hari ini adalah melayani sebagai tubuh harusnya. Kita harusnya sebagai orang percaya melayani bersama-sama sebagai tubuh. Tapi kita akan ada di bawah topik menjadi Kristen yang menular. Beberapa tahun yang lalu saya membaca sebuah buku judulnya Contagious Christian. Penulisnya adalah seorang yang ada di bawah sebuah gereja seeker yang paling terkenal di dunia pada waktu itu, Willow Creek, di bawah penggembalaan seorang pendeta bernama Bill Hybels. Mereka menulis sebuah buku yang saya kira buku yang bagus banget. Bagaimana menjadi Kristen yang menular. Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen kita takut, ada di luar kita takut kejangkit dunia, begitu kan? Kita pengen dibungkus rapi-rapi, dijaga, supaya kita jangan keluar, takut kita jadi duniawi, betul kan? Kita dibungkus baik-baik di gereja, diwanti-wanti. Do not go out there because out there is dangerous for you. You have to protect yourself. Jadi dikasih wanti-wanti seperti itu. Padahal kita lupa sekali bahwa hati Tuhan buat dunia ini adalah Tuhan mengasihi dunia ini. Ya. Setuju? Ya. Amin. Bahwa hati Tuhan buat dunia adalah Tuhan mengasihi dunia ini. Ingat, kalau ada kata dunia muncul, saudara harus mengerti. Kata dunia, kata bumi, kalau muncul kita harus tahu kira-kira tujuannya apa. Kalau bumi adalah tempat kediaman. Kalau dunia berbicara sistem yang dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Betul ya? Kalau ada kata dunia, bisa juga berarti bumi, bisa juga berarti tempat sistem kerajaan kegelapan ada. Tapi juga dunia bercerita tentang orang-orang yang ada di dalamnya. Ya, tidak ada tiga arti daripada dunia. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah waktu Yesus berkata begini dalam Injil Yohanes pasalnya ketiga ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Kalau ini kira-kira apa yang dia maksudkan? Orangnya, manusianya, saudara dan saya. Dunia itu adalah saudara dan saya yang dia maksud. Manusianya. Tuhan gak cinta keindahan lake-nya, dia gak cintai cuma gunung-gunungnya, dia cintai manusianya. Makanya dia tahu untuk berkorban buat saudara, betul kan? Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Selama ini ada banyak sekali orang percaya merasa itu besar kepala, mereka GR seolah-olah Tuhan cuma mengasihi mereka. Jadi kalau dunia sedang dalam keadaan susah, mereka berkata ini, haleluya, Tuhan hukum mereka, kita pasti tidak. Benar kan? Kita GR bahwa Tuhan sayang kita, Tuhan gak sayang dunia ini. Ya kan? Padahal gak. Tuhan mengasihi mereka. Kalau ada alasan di mana Tuhan belum bawa kita orang pilihannya kembali ke surga bersama dengan dia, alasannya adalah supaya seluruh dunia dimenangkan untuk Tuhan. Ya. Saya ulangi lagi. Kalau ada alasan di mana Tuhan belum ambil kita kembali kepada Bapa di surga adalah supaya apa? Kita ada di dunia ini supaya orang lain yang belum percaya kepada Tuhan mereka diselamatkan karena melihat saudara juga Tuhan diselamatkan. Halo? Jadi kita tidak bisa GR sambil berpikir begini, oh Tuhan sangat sayang kepada saya, yang di luar biar mereka mati. Mereka resesi, kita resepsi. Mereka binasa, kita haleluya. Begitu kan? Matius 18 ayat 11 sampai 14. Karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu sesungguhnya, jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Wow. Tuhan gak mau. Coba mengerti hati Tuhan dulu. Supaya saudara bisa posisikan dirimu pada posisi yang Tuhan inginkan. Gereja harus berhenti menghakimi dunia yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Halo? Yes.
Kita harus punya pemahaman yang jelas. Saya sudah bilang tadi, kalau ada alasan mengapa Tuhan tidak bawa saudara kembali, kalau Tuhan mau saudara ada di dunia ini menjadi saksi buat mereka. Ya. Makanya Yohanes 17 ayat yang 11 sampai ayat yang 16, dan tidak ada lagi, aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada di dalam dunia ini, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, itu namamu yang telah kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Bilang dulu, supaya mereka menjadi apa? Satu sama seperti kita. Garam, mari kita terus bersatu. Garam, kita tinggalkan kepentingan ego kita untuk bersatu. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namaku, itu namamu yang telah kau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan aku tidak seorang pun dapat dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tapi sekarang aku datang kepadamu, aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih di dalam dunia, supaya perlulah sukacitaku dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ingat Tuhan Yesus, supaya kita dilindungi. Amin. Apa masalahnya kita? Kita takut pergi ke dunia. Kita takut bersama dengan mereka. Hati kita jealous. Kalau ada orang yang berdosa bertobat, kita jengkel banget. Kita memiliki roh si sulung. Tahu cerita anak yang hilang? Ada bapak punya 2 orang anak, yang sulung dan yang bungsu. Spirit kita adalah spirit anak yang sulung. Kita hakimi orang yang baru bertobat. Kita salahkan mereka. Mereka sedang bergumul dalam proses untuk berubah. Kita hakimi mereka, kita salahkan mereka. Kita mau bergaul sama mereka, kita takut kejangkit dari mereka. Waspada hati anak yang sulung. Dia berkata pada bapaknya ini, baru saja anakmu yang pulang dari main-main pelacur dan perempuan-perempuan yang jahat itu, engkau memberikan mereka apa, lembu, memotong anak lembu tambu untuk dia. Saudara bisa bayangkan, iri hati. Iri hatinya kita adalah kepada orang yang baru bertobat belakangan. Kita langsung berkata, Kristen baru mereka. Habis? Kita Kristen yang perlu diperbaharui. Kita gagal menyadari bahwa kita ada di dunia ini karena kita punya peran. Kita punya peran dalam dunia ini. Peran apa yang harus kita mainkan dalam dunia ini? Floyd McClung, satu kali dia, I don't know, kapan terakhir dia datang ke Melbourne? Tahun 2008 barangkali, 2008-2009 dia datang ke gereja Crossway. Saya ingat karena Floyd McClung ini salah satu orang yang saya pertama ketemu dia. Pertama saya pergi ke Belanda ketemu dengan orang ini. Orang ini bangun YWAM di Red District di Amsterdam. Pertama saya ketemu dia di situ. Pertama pergi ke luar negeri itu, ke Belanda itu, ketemu dengan orang ini. Dia di Red District. Saya senang banget dengan dia. Dia penulis buku yang sangat terkenal, Father Hearts of God. Dia menulis buku yang rubah banyak pemikiran hamba-hamba Tuhan di era awal 80-an, akhir tahun 70-an. Floyd McClung. Dia datang ke Melbourne, saya pergi sama dia dengan almarhum Bernas Hasibuan. Kita pergi untuk lihat dia berbicara di situ. Dan ini yang dia bilang, kalau ada alasan, ya, kalau kita kehilangan visi dari Tuhan yang telah menaruh kita di dunia, kita perlu ada pemimpin-pemimpin yang akan mengingatkan kita tentang apa tujuan kita, untuk apa kita ada di sini. Bahwa kita ada di dunia ini untuk tujuannya, untuk menjangkau orang-orang yang belum ke gereja, orang-orang yang miskin, ya, di dunia ini. Itulah merupakan pusat dari tujuan Tuhan menaruh gereja dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kita harus punya tujuan itu. Dia taruh tujuan itu untuk kita. So what is the purpose of the church? Is to reach out to the unchurched and the poor of the earth. Saya dengan Ina kemarin kembali dari KVC, Kingdom Valley Conference di Makassar. Banyak sekali perubahannya conference sekarang. Dulu conference bicara power supaya terima berkat, power supaya begini, power supaya begitu. Sekarang beritanya berubah. Orang miskin perlu disentuh, orang yang terbuang perlu dijangkau,
Orang-orang orang-orang yang tidak punya ayah harus diberikan hati Bapa buat mereka. Berita sudah berubah. Why? Karena sekarang ini semakin banyak pemimpin yang sadar the calling of the church. Panggilan kita sekarang semakin jelas. Dulu kita datang di gereja cuma datang bikin panas bangku gereja. Now we found our calling. Our calling now is actually to reach out. Bilang dulu, reach out. Sekalipun tema kita totally abide, tapi totally abide to reach out. Penting sekali kita mengetahui hal tersebut. Ada sebuah ayat yang kita selalu ambil salah ayat ini, sehingga kita gagal membangun hubungan sama orang-orang yang lain. Alkitab bilang buat kita di dalam 1 Korintus 15 ayat 33, ayat ini selalu jadi ayat. Udah jangan bergaul sama orang dunia sana. Jangan. Saya malah menyarankan garam harusnya punya teman-teman yang belum selamat lebih banyak. Tapi nanti kita terpengaruh, biarin. Kalau kamu terpengaruh berarti kamu bukan garam. Kamu panci sup yang tanpa garam. Kita terlalu takut, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kita kemudian gagal berdiri bagi orang-orang yang membutuhkan. Kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita bergaul seperti garam dalam plastik. Saya yang pernah masak kemudian taruh garam yang masih dalam plastik. Rasanya bukan rasa garam, rasa plastik. Garamnya perlu dikeluarkan dari plastik dulu, baru dimasukkan ke dalam adonan, betul nggak? Disadari atau tidak? Selama ini gereja terintimidasi. Kita takut dengan dunia. Kita menarik diri. Kita menutup diri dari dunia. Kita kemudian tidak membangun hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Kebanyakan teman-teman kita, orang-orang kita juga. Kita kemudian sibuk dengan orang-orang kita sendiri. Kemudian kita tidak melihat pengaruh kita. Kenapa kita tidak punya pengaruh? Karena kita dengan kita aja nggak berpengaruh lah. Coba, kita ketemu ya dia juga. Ya udah kita saling bergesekan. Saking nggak ada pengaruhnya, yang ada berantem aja. Kita kemudian terintimidasi, kita keluar, kita tutup diri. Pertanyaannya, benarkah yang kita buat ini? Benarkah? Jawabannya salah. Ini penyanyi YouTube, Bono namanya. Gak tahu namanya, Fam Sambono, Subono, mana jauh. Bono berkata begini, jika Yesus ada di bumi saat ini, maka Anda akan menemukannya dengan orang-orang gay yang ada di San Francisco. Jangan dekat dengan orang yang menderita sakit AIDS, mereka yang menderita kusta. Jika ingin menemukan Yesus di mana dia berada, dia mungkin ada dengan orang-orang yang sakit kusta. Mungkin dia ada dengan orang-orang yang broken heart. Mungkin sekarang orang-orang yang sedang berupaya mencari sesuatu untuk kesenangan pribadinya. Mungkin dia sedang bergaul dengan mereka, yang sedang duduk dengan mereka. Sebab dia sedang pergi mencari yang terhilang. Gereja datang memancing di akuarium temannya. Kita ditipu. Tipuan terbesar iblis adalah dia pisahkan yang disebut dunia sekuler dan dunia rohani. Pemisahan inilah yang membuat kemudian gereja menjadi gagal untuk menjadi garam dan terang dunia. Mungkin kita mesti ganti nama, kalau jangan pakai nama garam kita. Ganti nama yang lain kali. Sebab namanya terlalu menyandang sebuah nama yang terlalu berat. Untung yang dimaksud garam bukan salt. Garam kita punya akronim sendiri mengenai hal tersebut. Tapi benar kan, kalau kita adalah garam, kita harus jadi garam dunia, bukan menjadi garam gereja. Atau gereja garam, atau tiang garam. Lebih parah gudang garam. Alkitab beritahu buat kita bahwa sebenarnya kita harusnya menjadi pengaruh bagi orang lain. Sebab Alkitab katakan kepada kita di Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-33 bahwa perumpamaan ini, bahwa hal kerajaan sorga seumpama ragi dalam adonan, itu jelas. Terus seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Terjemahan
Firman Allah yang hidup berkata, ada sebuah perumpamaan lain yang diceritakan Yesus kepada orang banyak. Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti ragi yang diambil oleh seorang wanita lalu diaduk dengan 40 liter tepung terigu sampai berkembang semuanya, khamir semuanya. Panggilan menjadi garam dunia menuntut kita untuk melakukan kontak dengan dunia. Kalau sampai ke bahasa lain, kita harus bersentuhan dengan orang-orang yang belum diselamatkan. Kita harus bersentuhan dengan mereka, kontak dengan mereka. Kata kuncinya mingle, berbaur, keluar dari plastik, supaya rasanya asin bukan rasanya plastik. Kita perlu mingle, kita perlu berbaur dengan mereka. Kita kehilangan teman-teman yang belum percaya pada Tuhan. Halo? Kadang-kadang cari cara, pergi ke gym kayak, ketemu orang yang belum diselamatkan. Di tempat pekerjaan kita, ketemu dengan mereka kayak, lakukan sesuatu dengan mereka. Kita sudah kehilangan hal tersebut. Kita sibuk tonjolkan simbol-simbol kita, pakai salib besar-besar, pakai baju tulisan Jesus loves you, tapi kita sendiri tidak mengasihi mereka. Baju kosnya kita yang mengasihi mereka, kita enggak. Pernah bikin? Setiap agama memiliki simbol. Ini kata almarhum Miles Monroe. Setiap agama memiliki simbol. Sayangnya kita bukan agama. Kita tidak mau dikenal lewat simbol. Kita harusnya dikenali lewat kehidupan kita. Kekristenan seharusnya tidak dikenali lewat simbol atau aksesoris, tapi lewat apa? Kualitas hidup yang berbeda dan berdampak. Itu harusnya menjadi sukacita kita. Ada banyak orang memutuskan untuk tidak berhenti dari bisnisnya kemudian jadi hamba Tuhan supaya pisah dengan teman-temannya yang lain. Padahal seandainya kalau dia tinggal di situ, dia berhasil untuk mempengaruhi orang lain. Masih ingat orang yang dirasuk setan? Ada 2.000 setan yang masuk kepadanya. Sampai kemudian waktu dia harus diusir setan tersebut, setannya pilih pergi ke 2.000 babi. Itu tidak ada urusannya bahwa semua babi kerasukan setan, tidak. Itu tetap makan kebanggaan agama kita itu. Tapi yang saya maksudkan adalah ada 2.000 babi yang mati di situ. Ada 2.000 babi yang mati disebabkan karena setan keluar dari orang ini masuk ke orang itu. Tahu nggak orang ini? Saking dia dibebaskan dari seluruhnya, dia ikuti Yesus sambil berkata begini, Guru, biarkan aku mengikuti engkau. Yesus bilang apa? Benar, ikut saya. Kita keliling. Kamu kasih kesaksian 2.000 babi, tiap saya berkhotbah, kamu kasih kesaksian. Kita gitu kan? Yesus enggak. Yesus bilang, pulang. Kenapa dia mesti pulang ke lingkungan di mana tidak ada orang yang percaya pada Tuhan Yesus? Dia berasal dari sebuah kota namanya Decapolis. Itu kota-kota kafir yang jarang Yesus datangi. Yesus bilang, kembali ke sana. Go back to your unchurched people. Pergi kepada mereka, sampaikan apa yang kamu alami. Ini salah satu paus yang saya agak suka dari banyak paus. Ini salah satu yang saya suka. Ini dia, Yohanes Paulus yang kedua, John Paul II. Yohanes Paulus yang kedua. Kekudusan yang sejati tidak berarti kita lari dari dunia ini, tetapi kekudusan yang sejati berurusan dengan ini. Inkarnasi daripada Injil dalam kehidupan sehari-hari, dalam keluarga, di sekolah, di pekerjaan, dalam kehidupan sosial, dan dalam kehidupan atau dalam lingkungan politikal kita. Apa artinya inkarnasi? Artinya begini, kita jangan lari dari dunia. Kita tetap ada di dunia. Tapi sementara kita ada di dunia kerja kita, di sekolah kita, di kampus, dimanapun kita berada, kita, inkarnasi itu artinya apa? Menjadikan Injil menjadi daging buat kita. So incarnate itu punya pengertian adalah firman menjelma menjadi daging. Firman yang cuma ide, berubah dalam tindakan kita.
kita kemudian menjadi orang-orang yang inkarnasikan, menjadikan daging Injil yang kita dengar. Yang kata lain, menjadikan daging dalam tindakan kita sehari-hari. Dunia ini adalah tanggung jawab kita. This world is our responsibility. Dunia ini adalah tanggung jawab kita. Kita tidak bisa lagi bercanda mengenai hal tersebut. Kita tidak bisa lagi hanya kemudian menjadi orang-orang yang terkurung untuk diri kita sendiri. Garam harus berpengaruh di luar. Garam tidak bisa tinggal dalam kandang. Ya. Amin. Kita perlu diutus. Amin. 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 Supaya kita tahu apa yang kita miliki. Satu kali ada satu anak di kelas yang saya ajar waktu di Tawangmangu. Minta ampun, ini anak bodoh banget. Bodoh ancur. Saya tidak mau bilang dia dari mana, orang dari situ marah-marah sama saya. Tapi bodohnya keterlaluan. Setiap ujian nilainya 0. Orang Jawa bilang 0 utun. 0. Tapi kalau menginjil dia jago, men. Kalau menginjil dia jago. Kita setiap hari Sabtu itu kan libur kalau di sekolah teologi ya. Libur, semua orang dikasih keluar kesempatan pergi menginjil. Menginjil pribadi dia pergi. Satu kali saya pengawasnya mereka kan. Jadi mereka lagi turun di stasiun, kemana-mana jalan-jalan. Saya kemudian lagi jalan di Solo, lagi lihat dia lagi injil itu beca. Modalnya cuma satu. Traktat Injil Yohanes bahasa Jawa, Kromo Injil. Dia pegang di tangannya. Begitu saya perhatikan, dia datang pada tukang beca, kemudian dia kasih traktatnya sambil berkata begini, saya nggak mengerti apa maksudnya. Tukang becanya pegang, tukang becanya bacakan Injil dan jelaskan buat dia apa. Dia cuma dengar aja. Endingnya tukang becanya terima Yesus. Tukang becanya di sebelah dia bacakan lagi yang tersebut. Satu hari dia menangkan 5 tukang beca hanya bermodalkan sepatong itu aja. Hah? Saya ngerti. Kan memang mukanya muka orang dari timur sana kan. Tukang beca jelasin buat dia kan. Pada mulanya Allah, Tuhan berkata firman bersama dengan Allah. Jadi Yesus adalah firman. Oh, tukang beca jelaskan dia mangut-mangut ya. Semoga Bapak menerima ini firman, didoain men. Minggu berikutnya saya lihat dia, mana orang ini? Orang ini di mana nih? Dia lagi sama-sama ibu-ibu lagi jual bunga, sama ibu-ibu penjual di Tawangmangu kan banyak penjual bunga berjalan. Dia lagi jual bunga. Saya panggil dia, namanya Apeles. Apeles kok bikin apa di situ? Tenang Kak. Sebentar lagi nih ibu terima Yesus. Dia punya cara-cara yang masuk akal, tahu nggak? Yang saya mau bilang pada saudara, tahu nggak alasan ketika sekolah berkata dia tidak perlu lulus. Jonathan Patiesina bela mati-matian dia berkata, luluskan orang ini. Saya bertanggung jawab buat dia. Lulus dia. Sampai kalau ujian saya panggil dia, kamu mau angka berapa? Saya tidak tahu kasih dia nilai berapa. Dia mengerti juga, Kak saya bodoh, 6 saja. 6, yang penting kau lulus. Pace paling berat. Tapi yang saya mau bilang buat saudara adalah orang yang kayak gitu aja, yang sangat terbatas seperti itu. Ada satu lagi. Ini orang Ambon. Saya orang Ambon sebenarnya. Pembunuh bayaran, bertobat dari penjara keluar, begitu selesai penjara, ditahan selama 15 tahun, bayangkan. Membunuh umur 22 tahun, umur sekarang 34 tahun. Dia dapat remisi beberapa tahun, dapat 15 tahun. Begitu dia berumur 34 tahun, apa 35 tahun, dia keluar dari penjara, langsung masuk sekolah teologi. Ini memang ini juga bapak-bapak di pelayanan Samaritan waktu itu, pokoknya dikirim orang dalam penjara, pergi ke sekolah kita ke Tawangmangu. Jadi berurusan lah mereka sama orang kayak saya kan. Tiap hari ketemu dia, Kak Jo, saya tidak bisa apa-apa Kak Jo. Saya tidak bisa apa-apa, padahal dia lebih tua dari saya. Kalau saya Kak Jo, tak. Saya doa buat dia, kasih pemahaman buat dia.
Sekarang tiba masa libur, orang harus diutus. Saya pikir mau utus dia kemana? Mau utus dia kemana? Ada 3 tempat yang orang harus pergi pada waktu itu. Saya mau utus dia kemana? Kalau saya utus dia ke Medan, minta ampun. Orang Batak itu begitu-begitu, mereka masyarakat teologis. Kamu salah, kamu digilas oleh mereka kan? Jangan kirim dia ke sana. Kita kirim dia kemana? Saya kirim dia di pedalaman Kalimantan Selatan. Sada. Pergilah dia. Banjarmasin tujuannya. Banyak yang pergi ke tempat lain. Laki-laki satu bernama Markus namanya. Markus, kau berangkat ke Kalimantan Selatan. Siap kak? Sada. Berangkat dia dengan timnya. 2 bulan pelayanan. Tiba-tiba dapat kabar Markus gak mau pulang lagi. Karena dia di sana sekarang sudah diangkat menjadi gembala di pedalaman. Saya bilang, pulang. Semua belum selesai sekolah, semua pulang, mau tujuan belajar. Dia pulang, dia begini, gak bisa kak, saya semua mesti pergi ke sana. Kenapa? Kakak mesti tahu. Tiap hari, dia mau bahas Amon. Beta semacam imam-imam besar saja, beta tumpah tangan yang jauh. Jadi dia bilang ini, dia udah kayak imam besar aja udah. Dia kayak imam besar. Dia duduk, orang datang sakit, dia doakan sembuh. Dia bilang apa yang seluruh di desa itu dengan dia. Karena dia diurapi dengan kesembuhan, bayangkan. Dia tumpang tangan orang sakit sembuh. Saya di sana sudah kayak itu kayak imam-imam besar saja. Terus mereka bilang ini, mereka perlu orang ini jadi gembala. Saya pikir saya pulang ke Taumau, saya tetap bodoh di sini. Kalau di sana tidak. Apa yang saya pelajari? Bahwa kalau kita di kandang sendiri, kita nggak ada apa-apanya. Ya. Kalau kita pergi ke sana, kita lebih berfungsi. Karena di sana itu seperti tali yang kering, perlu disiram oleh Injil. Orang perlu datang sampaikan sesuatu buat mereka. Saya bisa cerita banyak sekali orang-orang yang kayak begini. Itu orang bodoh-bodoh. Tapi kita bilang begini, kita waktu diselamatkan, tidak banyak dari kita yang pintar-pintar kok. Supaya kemuliaan tidak datang kepada manusia, supaya yang terjadi dalam nama Tuhan ditinggikan dalam kehidupan ini, bukan kita. Jadi kata kuncinya adalah siapakah yang mau diutus? Orang bodoh. Nah, dengan memilih nama garam, kita sudah tidak punya pilihan lain. Kita dengan sendirinya harus diutus. Kita punya nama udah begitu berat. Kalau enggak kita ganti nama aja. Sok Renibon Fellowship. Sok Fellowship. Tinggal tambah apa aja di belakang. Tapi karena garam namanya kita, garam itu nama yang sudah berpengaruh. Garam itu nama yang sudah punya bobot. Garam itu Yesus bilang gini, kamu adalah garam dunia. Dia bilang kamu lagi latihan jadi garam. Kamu lagi kursus jadi garam. Kamu lagi sekolah kita, jadi langsung putuskan kamu adalah garam dunia. Selesai. Kata itu adalah kata pengutusan. Itu bukan kata latihan dulu, enggak. Roma 10 ayat 13 sampai 15. Sebarang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Tapi kan sudah banyak sekarang yang pakai Facebook, ada yang pakai televisi. Enggak, dengarkan saya baik-baik. Metode Tuhan sampai hari ini tetap manusia. Sampai hari ini. Dari dulu sampai sekarang metode tetap manusia. Kalau gak ada manusia, Injil gak bakal jalan. Sebab ini, dengarkan kata ini baik-baik. Dengarkan ini baik. Injil tidak terinkarnasi lewat gadget. Injil tidak terinkarnasi lewat media. Injil terinkarnasi pada darah dan daging. Dan itulah manusia. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Haleluya. Jadi jelas, diutus, beritakan, mendengar,
percaya, berseru, selamat. Jadi kita diutus untuk selamatkan orang lain. Amin. Ada masalah? Orang berpikir orang full time punya tugas. Nah, dengarkan ini garam. Kita semua full time. Yes. Kita semua full time. Yes. Jadi yang full time di garam bukan cuma Om Jo sama Tante Ina, bukan Jonathan Patiasina dan Ina atau yang lainnya. Kita semua full time. Setuju? Ya. Itu dia yang Floyd McClung bilang. Saudara bisa jadi gembala yang tidak dedicated, atau saudara bisa jadi saja seorang bisa jadi gembala tapi tidak berdedikasi untuk tugas Tuhan. Tapi ada seorang insinyur biasa yang kemudian totally sold out for God. Dengarkan ini, untuk bergabung pada misi Tuhan bukan masalah letak geografis atau pekerjaan, tetapi ini gairah untuk taat. Itu dia bilang, the passionate obedience. Menyeberang lautan tidak membuat saudara jadi misioneri. Apalagi ini, makan makanan pesawat dan jadikan saudara misioneri. Makan babi sei bukan saudara jadi utusan pergi ke Kupang. Kita semua dipanggil untuk menjadi full time. Saudara ada di Canterbury, Canberra, atau di mana aja, kita dipanggil untuk menjadi pengikut Kristus dengan jalan memuridkan orang dengan kasih dan ketaatan kepada Kristus. Lompat terus. Itu menjadi seperti itu. Lompat 2 kali aja. Kita harus menjadi seperti proses inkarnasi. Untuk membangun hubungan. Menjadi seperti bukan berarti sama dengan mereka. Betul gak? Iya kan? Yesus datang seperti orang berdosa kan? Tapi bukan dia berdosa? Tidak. Itu menjadi seperti. Menjadi seperti itu punya tujuan misi yang kuat. Didorong oleh sebuah itu tuh beban yang tinggi. Paulus berupaya untuk menangkan jiwa-jiwa. Menjadi seperti tidak memaksa mereka untuk menjadi seperti kita. Itu menjadi seperti. Tidak punya waktu menjelaskan panjang mengenai inkarnasi ini. Tapi kita dipanggil untuk pergi. Kenapa kita takut bergaul dengan orang-orang di luar? 1 Yohanes 4 ayat yang keempat. Coba baca dulu ayat ini supaya saudara yakin. Kembali dari camp ini, jadilah pemberani. Pergi ke tempat di mana orang lain gak berani pergi. Ini prinsipnya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebabnya baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Message translation sama-sama. For the spirit in you is far stronger than anything in the world. Because he who lives in you is greater, mightier than he who is in the world. God's spirit is in you and is more powerful than the one that is in the world. Yesus mengutus kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Tapi kita takut serigala, makanya kita lari. Tuhan utus lagi kita seperti domba di tengah-tengah serigala. Makanya begini, yuk hari-hari ini persiapkan diri. Mau gak kita persiapkan diri kita? Bangun kekuatan rohani kita ini. Bangun kekuatan rohani. Kita harus membangun sebuah kehidupan roh yang bertumbuh lewat hubungan intim dengan Tuhan. Makanya tema kita totally abide. Because the purpose of totally abide is you will do what is in the heart of God. Totally abide not for your sake, but for God's sake. Kita tidak ada di dunia ini untuk kepentingan kita.
Kita ada di dunia ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Roh kita hanya kuat kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita tidak bisa lagi lakukan ini sekedar rutinitas atau kebiasaan agamawi, karena hal tersebut tidak akan membuat roh kita menjadi kuat. Masih ingat perkataan ini? Cerdiklah seperti ular, tapi tuluslah seperti merpati. Tetap cerdik, tapi tulus. Jangan dibalik. Masa tulus seperti ular? Kita harus tetap memperhatikan apa yang Tuhan mau. Ingat, diutus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba, katakan ke serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Malam hari ini kita akan pergi sebagai sebuah gereja. We will go as a body. Ingat, gak ada Superman lagi. Jangan saudara berkata ini, mereka gak pernah diutus. Sudah, malam hari ini kita semua sudah diutus. Dia berkata, tunggu. Ada badan misi yang utus saya. Enggak. Malam hari ini resmi. Oleh perintah firman Tuhan, kita semua diutus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kata pergi memang high risk. Kata pergi itu high risk. Tapi jika semuanya aman dan terkendali, kita nggak butuh Tuhan. Ya kan? Sekali lagi, kita pergi dan bergantung pada Tuhan. Kita pergi dan bergantung pada Tuhan. Saya agak terkejut. Saya menyukai salah seorang pembicara. Kalau sudah kenal nama pembicara ini, tolong kasih tahu saya kalau sudah kenal nama pembicara ini. Namanya adalah Paul Scanlon. Ada yang kenal nama Paul Scanlon? Nggak ada. Oke, nggak apa-apa. Paul Scanlon adalah salah satu theologian yang paling top di mana? Di Inggris. Dia adalah seorang yang punya sebuah pelayanan yang luar biasa. Sering banget ada di TV, di ACC. Sekarang sudah nggak ada lagi. Karena tahu nggak? Paul Scanlon resign dari gerejanya yang beranggotakan 5.000 jemaat. Dia resign dari jemaatnya. Kemudian dia suruh Tuhan utus dia pergi kemana aja. Dia kemudian pergi dengan istrinya. Pergi kemana aja. Dia sering ada di States sekarang ini. Saya baru tahu dia ada di States sekarang ini. Tahu nggak? Dia berkata begini. Tahu nggak ayat yang dia pakai adalah apa? Sama seperti Abraham. Dia pergi ke tempat yang dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Tapi karena imannya, dia berjalan saja. Tahu apa yang dia katakan? I'm a minister. I sent so many people. But I was struck when Jesus said, I sent you. Paul Scanlon tinggalkan jemaatnya yang banyak. Hari ini, saudara cuma lihat Hillsong. Saudara cuma lihat Hillsong. Tahu nggak siapa yang mulai? Hillsong itu adalah kita sebut sebagai kesinambungan dari sebuah gereja yang namanya CLC, Christian Life Center. Tahu nggak CLC munculnya dari kapan? Tahun 77. Ketika ada seorang hamba Tuhan bernama Frank Houston di sebuah kota kecil di New Zealand, di Lower Hutt namanya, di Wellington, di New Zealand. Dia tiba-tiba dengarkan suara Tuhan berkata, usianya 55 tahun. Saya baru 50 tahun. 55 tahun. Dia berkata, Tuhan berkata buat ini, tinggalkan Wellington. Jemaatnya waktu itu baru 1.000 orang. Tahun 77, jemaat 1.000 orang. Itu udah rasanya 1 juta deh sekarang ini. 10.000, dia punya jemaat cuma 1.000. Punya banyak cabang. Jadi kalau digabung semua 10.000 lah. Tuhan berkata buat dia, tinggalkan itu gereja di Wellington, pindah ke Sydney. Istri berkata buat begini, Frank, are you serious? Ini bahasanya mungkin kamu kebanyakan pizza. Sampai begini modelnya. Dia cari Tuhan, dia pindah datang ke Australia. Saya bisa bayangkan dengan 12 orang. 12 orang dia mulai gerejanya. Hari ini Hillsong cuma mengendarai apa yang dia sudah miliki. Ya, pengaruhnya mungkin lebih bagus atau lebih
lebih banyak puji-pujiannya. Tapi di zamannya CLC telah punya begitu banyak cabang di mana-mana. Dimulai ada satu orang yang tidak mau cuma sekedar berputar nyaman pada posisinya, dia keluar dan pergi. Kapan terakhir kali kita ada di sebuah tempat kemudian tahu, you have that sense, I'm sent by God here. Kapan terakhir kali kita punya sense itu? I was here, I was sent by God. Why are we in Australia? Cuma belajar, Anda, you are sent to be here. Ada kebetulan? No, nothing. Kenapa you di China nanti kenal Tuhan di Melbourne? Kenapa bukan di Jakarta? Padahal banyak temannya di Jakarta yang Kristen juga. Kenapa nanti di Melbourne? Kan? Di Baptist Winter, di Wantirna. Coba bayangin. Kenapa? Why don't you ask? Kadang-kala kenyamanan kita telah membuat kita kehilangan untuk mentaati Raja di atas segala raja. Kita terlalu enak. Kita duduk. Kita tidak bikin apa yang lain-lain. Tuhan mau penuhi kita supaya kita pergi. Maukah saudara menjadi orang yang berdampak, orang terjangkit? Saya percaya orang tinggal sama saya, dia pasti akan berubah. Suruh saya siapa aja, datang tinggal sama saya, pasti berubah. Sombong banget? Enggak sombong. Tapi saya yakin apa yang ada dalam saya. Nah, yang ada dalam saya sama yang ada dalam saudara. Ya. Kenapa enggak? Tuhan penuhi kita supaya kita bisa pergi dan menjadi saksi bagi banyak orang. Apa tanda orang penuh dengan Roh Kudus? Apa tanda orang penuh dengan Roh Kudus? Bahasa roh? Kan itu jadi perdebatan teologi kan, bahasa roh? Enggak. Perhatikan Yesus. Dia penuh dengan Roh Kudus, dia pergi beritakan Injil. Roh Tuhan Allah ada padaku, karena dia telah mengurapi aku. Supaya aku apa? Pergi. Roh Tuhan Allah ada padaku, supaya apa? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan dia telah mengutus aku. Ini Roh Tuhan ada pada kita, supaya kita pergi, supaya kita diutus. Saya mau selesai aja. Kalau saudara tidak pergi, saudara orang Kristen biasa. Biasa aja. Ya udah, kita bangun pagi-pagi, kita angkat tangan berdoa, Tuhan berkati kita, kita jalan-jalan di sekitar kita, kita ketemu orang di gereja kita, pulang kita makan, tinggal mau pilih. Ice spicy? Boleh, dekat. Apa lagi? Mau apa lagi? Kita tinggal pilih aja. McDonald's? Dekat. Mau apa lagi? Mainnya? Dekat. Ayam penyet? Lebih dekat lagi. Mau mana aja? Sandobu. Tapi jangan-jangan kalau saudara diutus, kan saudara nggak tahu. Jangan-jangan kalau saudara pergi ke teman saudara yang lagi sakit, tiba-tiba kita dengar kabar, tiba-tiba Didi berubah menjadi imam besar di sana. Tadi tumpah tangan, orang sakit sembuh. Tiba-tiba William Harjanto tumpah tangan orang sakit disembuhkan. Siapa yang tahu? Ya kan? Ya kan? Siapa yang tahu? Tiba-tiba Enos lagi main keyboard begini, maestro satu itu tumpang tangan Enos bertobat terima Yesus. Siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Benar gak sih? Tiba-tiba Jonathan Hetaria, tiba-tiba di sekolahnya dia datang berdoa buat orang yang sakit disembuhkan. Karena kita berkata
Jangan sepelekan anak kecil. Roh Kudus turun atas mereka. Mereka akan bernubuat. Mereka akan mendapat penglihatan. Mereka akan berjalan dengan kuasa Allah. Amin. Tiba-tiba Moren pulang ke Makassar. Mungkin dia naik taksi. Orang Makassar bertobat terima Tuhan. Haleluya. Bahasa rohnya bahasa Ukraina. Mimpilah yang aneh-aneh. Tapi it happens. Ada banyak hal yang bisa terjadi kalau kita pergi. Kalau kita nggak pergi, ya gini aja. Kita duduk dengan khotbah, kita bikin camp tiap tahun, kita makan tiap tahun, kita senang, kita angkat tangan. Tapi selesai nggak rencana Tuhan dalam kehidupan kita? What is your passion? What is your passion? Saya nggak datang untuk mengumpulkan banyak orang. Saya Tuhan persiapkan untuk memperlengkapi banyak orang, supaya kita utus lebih banyak orang. Tahu nggak gairahnya kita? Ke depan, Gara mungkin akan mengutus misioneri kemana gitu. Mungkin Rusia kali, mungkin Mongolia kali, mungkin Uganda barangkali. Hah? Mungkin. Bayangkan aja Stella ada di Uganda. Haleluya. Hah? Bayangkan gak sih? Bayangkan gak sih? Tiba-tiba Tuhan berbicara kepada satu orang, kemudian dia pergi. Kita kemudian pikir siapa dia itu? Dari mana dia itu? Tapi dia di sana mengerjakan perkara-perkara yang ajaib bagi Tuhan. Sekali lagi saya mau cerita ini. Saudara mungkin dah suka. Namanya Jim Elliot. Usia 19 tahun. Dia telah menjadi ketua dari Foreign Mission dari sebuah university di Amerika Serikat. Foreign Missionary, umur 19 tahun. Umur 22 tahun, dia dipanggil oleh Tuhan. Umur 25 tahun, dia diutus dengan 3 orang temannya. Pergi ke pedalaman dari sebuah negara di Paraguay, ke sebuah suku yang bernama suku Indian yang bernama Auca. Dia tinggal bersama dengan mereka. Nggak lama, cuma 4 tahun atau 5 tahun. Dia tidak sempat merayakan usianya yang 30, sebab umur 29 tahun. Ditemukan mayatnya dengan panah suku Indian di tepi sungai Amazon. Darahnya membasahi seluruh Amazon. Amazon adalah sungai yang terluas. Dibawa pulanglah dia. Ditemukan buku hariannya. Buku hariannya sederhana sekali. Di depan buku hariannya ditulis moto hidup. It is no fool to give what you cannot keep, to gain what you cannot lose. Dia mati. Begitu mayatnya dibawa pulang, orang teriak. Orang berkata anak muda ini, orang tua jadi takut. Kalau semua jadi misioneri kayak begini, apa masa depan anak-anak kami? Enggak. Anak-anak muda berkata begini, 1 John Elliot mati sudah cukup. Kami akan menggantikan posisinya. Waktu itu Amerika belum terlalu banyak misioneri yang pergi. Tapi sejak Jim Elliot mati, tahu nggak? Ratusan bahkan ribuan anak-anak Amerika terinspirasi oleh hidupnya. Dia pergi, dia mati masih muda. Tapi dia juga balikan hampir separuh dunia sekarang karena mereka terinspirasi oleh kehidupannya. Kalau mau kita pergi aja, kita sudah taat semuanya. Kita sudah taat, mereka kata, marilah kita datang. Tinggallah, kita sudah tinggal. Pergi aja kita nggak mau. Benar ya? Mungkin saudara berkata gini, pergi kemana Pak? Sudah dibilang, letak geografis tidak penting. Kan? Yang lebih penting adalah apa? Passion of obedience. Gairah untuk mentaati, untuk pergi kepada orang-orang yang belum diselamatkan.
Tuhan memberkati kita sekali. Amin.